Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak bisa menghadiri secara fisik di kelas, namun saya berusaha untuk memberikan materi sampai bab terakhir yang tentunya tetap kita belajar bahasa pemrograman Java. Mungkin beberapa kelas sudah mendapatkan materi ini, namun ada dua kelas kalau nggak salah TO A B itu belum mendapatkan materi ini, sehingga saya akan menyesuaikan kelas yang ketinggalan karena kemarin sempat kemakan liburan 2 pertemuan. Untuk UTS-nya nanti coba saya desain supaya bisa dikerjakan di kosnya masing-masing. Jadi dari minggu kemarin sampai UAS saya tidak bisa memberikan materi bertemu secara fisik, namun ya ini dengan cara kita membuat video dan Anda bisa mengaksesnya nanti di YouTube. Oke. Materi ini nanti saya berikan via link di Google Drive, nanti bisa di-download ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita bahas 5 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah metode hierarchical, terus ada static method, math class, static field, sama method of loading. Nah, metode hierarchical itu bisa kita pahami ketika kita katakan bahwa ada sebuah kelas manusia, misalkan kelas manusia memiliki metode berlari dan berjalan misalkan. Nah, tentunya di dalam metode berlari dan berjalan itu terdapat beberapa proses. Bener nggak? Nah, misal berlari itu di dalamnya terdapat metode proses pengambilan energi, ya kan? Terus ada proses respirasi. Nah, proses-proses ini nanti kita sebut sebagai metode. Jadi di dalam metode berlari itu terdapat metode respirasi, metode pengambilan energi misalkan. Nah, ternyata apa? Ternyata antara metode berlari dengan berjalan itu ada persamaan. Maksudnya ada beberapa proses yang sama. Misal tadi berlari itu punya proses respirasi atau metode respirasi. Begitu juga dengan berjalan. Berjalan juga memiliki metode respirasi, bener nggak? Nah, metode hierarkikal ini selain dia itu memecah, ya kan, memecah beberapa metode yang tadi saya sebutkan, juga hierarchical metode ini itu keuntungannya adalah kita bisa menggunakan metode lain, ya kan, metode lainnya sudah ada di dalam suatu kelas tertentu atau suatu metode tertentu. Nanti saya jelaskan detailnya. Sedangkan static method itu merupakan metode yang kita itu ketika ingin menggunakan metode tersebut kita tidak perlu membuat suatu objek dari suatu kelas. Itu static method. Math class itu salah satu dari contoh kelas yang metode-metodenya itu statiknya. Nanti saya beri contoh juga. Terus ada static field. Static field itu hampir sama dengan metode statik, namun field itu bisa kita sebut sebagai variabel atau atribut. Jadi
Kalau static method itu metode statik, ya kan. Kalau static field itu berarti apa? Berarti variabel atau atribut statik. Jadi maksudnya di sini adalah static field itu berarti atribut yang bisa dipanggil tanpa harus membuat objek dari suatu kelas. Terus ada method of loading. Method of loading ini sebelumnya kan kita sudah membuat beberapa metode di dalam suatu kelas. Namun ketika kita membuat metode dengan nama yang sama itu terjadi error. Nah, sedang method of loading itu kita bisa membuat metode di dalam satu kelas, namun metodenya itu memiliki nama yang sama tapi tidak error dan bisa digunakan. Itu namanya method of loading. Nanti saya jelaskan lebih detailnya. Baik, metode hierarchical. Jadi kenapa kok kita membuat hierarchical method? Itu ada 3 keuntungan. Manageable, ya kan. Tadi tentunya sampai bisa membayangkan bahwa ketika saya membuat suatu metode dengan proses yang begitu panjang, begitu detail, itu kan kalau kita baca satu persatu baris, misal ada satu metode kok ada 1000 baris gitu ya, kan kita kan melihatnya kan sulit ya untuk memahami eh, step-step atau proses dari metode tersebut. Sehingga apa? Sehingga lebih termanage-nya, lebih mudahnya kita bisa memecah metode tersebut ke dalam beberapa metode. Nah, bisa jelas tadi, misal metode lari itu bisa dipecah ke beberapa metode, misal metode respirasi atau metode pengambilan energi misal gitu ya, atau konversi energi. Terus reusability ya. Nah, misal tadi saya contohkan bahwa respirasi itu metode bagian dari metode lari. Namun metode respirasi ini itu ternyata bisa digunakan oleh metode berjalan. Jadi kita sekali ngoding, namun kita bisa menggunakan beberapa beberapa metode lain gitu loh. Itu reusability. Terus avoid repetition code. Jadi terhindar dari kita menuliskan kode ulang. Maksudnya ngapain kita membuat kode berulang-ulang? Padahal kan kita bisa membuat metode, terus metode tersebut kita hanya manggil namanya metodenya, kita bisa gunakan metode tersebut tanpa harus tahu kodenya seperti apa, tanpa harus mengulang kode. Nanti saya jelaskan detailnya. Ini contoh dari hierarchical method. Jadi Anda bisa melihat bagannya bahwa ada panah yang sebelah kiri itu semakin ke bawah akan semakin kecil. Maksudnya semakin kecil, skupnya semakin kecil. Paling atas itu bos. Bos itu ibaratnya suatu kelas ya, kelas. Terus ada level berikutnya yaitu worker 1, worker 2, worker 3. Ini satu level. Ternyata worker 1 memiliki beberapa metode yang menyusun metode worker 1, yaitu worker 4 dan worker 5. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Ini ibaratnya apa tadi? Lari memiliki 2 metode, yaitu metode bernafas sama metode konversi energi atau proses pengambilan energi ya, seperti itu. Nah, ternyata apa? Ternyata kita punya kelas lain, dan di dalam kelas lain itu ini misal ada kelas lain namanya bos 1. Bos 1 memiliki metode namanya worker 6 misalnya ya. Ternyata apa? Worker 6 ini membutuhkan metode lain yang ada di dalam kelas bos. Nah, kita bisa mengambilnya. Nah, seperti ini namanya reusability. Jadi sehingga karena reusability maka apa? Maka kita terhindar dari penulisan kode ulang. Jadi kita tidak perlu menulis banyak kode, tinggal panggil nama metodenya sudah selesai gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya sampean sudah pernah menggunakan yang namanya hierarchical method ketika ya sampean menggunakan metode-metode yang sudah disediakan oleh Java. Contoh ini ya, contoh. Nah, ini println. Println ini metode ya kan, metode. Mengapa kok metode ya? Karena kemarin saya bilang bahwa metode itu ciri-cirinya dia memiliki ini kurung, tanda kurung ya. Di dalam tanda kurung itu bisa ada parameter atau tidak ada sama sekali parameternya. Namun ketika saya menggunakan println itu ternyata apa? Ternyata metode println ini bisa digunakan di dalam metode menghitung luas atau mungkin di dalam metode lain. Nah, ini namanya hierarchical method ya kan. Di dalam metode ada metode, dan metode ini bisa digunakan kembali oleh metode lain. Nah, namun sampai bisa membuat sendiri nanti. Nah, seperti tadi saya jelaskan kelas manusia memiliki metode tadi ya, lari, berjalan dan seterusnya tadi ya. Contoh ini ya, contoh tentang hierarchical method. Misal ini saya hapus saja. Ya, hapus. Nah,
Ini saya membuat package namanya hierarchical method. Di dalamnya ada suatu kelas yang saya kasih nama manusia, misalnya ya, manusia. Nah, manusia. Nah, metode manusia. Metode manusia tadi memiliki eh, metode apa? Metode berlari. Nah, seperti ini. Dan metode berjalan. Seperti ini. Nah, sampean bayangkan bahwa metode berlari dan metode berjalan ini terdapat ribuan baris kode. Ya, jadi saya bayangkan seperti itu. Namun ini contoh kan, jadi saya tidak apa namanya, tidak akan menuliskan banyak kode kan kelamaan ya kan. Jadi ini cuma contoh aja. Di dalam metode berlari dan berjalan itu terdapat, kita fokus ke berlari dulu ya. Berlari itu di dalamnya terdapat misal ada proses respirasi ya kan. Saya proses respirasi saya ganti apa namanya, saya ganti dengan stop line aja ya. Respirasi. Nah, misal ini respirasi. Nah, ibaratnya sistem .offline respirasi ini ribuan kode gitu. Coba bayangkan ini ada beberapa ribuan kode karena memang respirasi kan kompleks ya. Jadi prosesnya itu kompleks. Misal respirasi. Sama, berjalan juga punya eh, metode respirasi kan gitu. Berarti kan saya menulis apa, proses respirasi kan dua kali, di berlari menulis, di berjalan menulis ya kan, seperti itu ya. Nah, ngapain kita menuliskan kode ulang kan gitu. Nah, kita bisa menggunakan tadi konsep hierarchical method. Jadi respirasi ini kita jadikan metode sendiri. Nah, kita jadikan metode sendiri. Kita jadikan metode sendiri. Nah, kita jadikan metode sendiri seperti ini. Nah, berarti ini kita hapus, kita nggak perlu membuat barisan kode yang banyak, kita nggak perlu mengulang kode, namun kita cukup memanggil apa, memanggil nama metodenya. Berarti di sini langsung kita tulis respirasi kan gitu ya. Nah, respirasi. Nah, ini. Nah, selain apa namanya, selain menghindari penulisan kode ulang, juga membantu kita dalam memahami kode ini untuk apa gitu loh. Kalau misalkan kita langsung menuliskan ribuan kode, orang kan bingung ini kode untuk apa. Namun ketika kita memecahnya ke dalam beberapa metode, ya kan, kita akan tahu karena apa? Karena penamaan dari metode tersebut itu merepresentasikan dari isi proses dari satu metode. Misal proses ini untuk respirasi, maka kita membuat metode dengan nama respirasi gitu. Sehingga orang itu sudah membayangkan, oh berarti ini metode untuk proses respirasi seperti itu. Ya kan? Jadi ini namanya hierarchical method, ya kan? Seperti itu. Oke, nanti jika ada pertanyaan langsung bisa didiskusikan lewat WA ya. Oke, seperti itu. Kalau kita gambarkan berarti apa? Kalau kita gambarkan seperti ini. Mana ya?
Nah, kalau kita gambarkan dokumen tadi apa? Tadi ada manusia ya. Kita gambarkan di sini ada kelas manusia ya. Ada kelas manusia. Manusia memiliki dua metode, yaitu eh, berjalan dan berlari. Nah, ini berlari. Saya kasih tanda gini. Nah, 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 ternyata dia itu berjalan dan berlari itu memiliki proses, ada beberapa proses yang sama. Tadi contohnya adalah respirasi. Respirasi ini metode yang bisa digunakan oleh berjalan dan berlari, sehingga kita bisa memberikan tanda panah di seperti ini. Tadi kalau kita katakan bahwa manusia ini level pertama karena memang kelas, di sini level kedua, ini level ketiga karena respirasi adalah bagian dari berjalan dan berlari. Seperti itu. Itu namanya hierarchical method ya. Itu. Ah, ya. Oke. Berikutnya nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung lewat WhatsApp ya. Nah, berikutnya static method. Nah, tadi static method merupakan metode yang bisa kita panggil atau kita implementasikan tanpa harus membuat objek. Jadi kita hanya memanggil nama kelasnya, langsung kita bisa gunakan untuk menggunakan metode yang ada di dalam kelas tersebut. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Tadi dia itu tanpa implementasi suatu kelas, jadi tanpa membuat objek, dia dapat memanggil metode yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, ini cara pembuatan metode statik. Jadi cukup mudah ya, tinggal menambahkan keyword statik di depan type atau di depan void. Jadi misal kayak ini metode public, ini metode metode void ya, metode void tidak mengembalikan nilai. Public static void method name. Nah, atau yang satunya ini metode yang mengembalikan nilai string, public static string method name. Nah, ini yang statiknya. Nah, kalau ada metode ada statiknya, itu metode tersebut tidak perlu ketika kita panggil, kita tidak perlu membuat objeknya. Jadi langsung kita panggil nama kelasnya, otomatis kita bisa langsung menggunakan metode yang ada di dalam kelas tersebut. Seperti itu. Nah, ini cara memanggil metodenya. Jadi nama kelasnya apa, dot method name. Nah, kalau nama kelasnya apa, sebelumnya kan kita harus membuat objeknya dulu. Misal kayak kemarin lingkaran satu sama dengan new lingkaran kan gitu. Ini nggak boleh seperti itu, langsung panggil kelasnya kelas dot method name itu ya. Contoh ya, contoh nih, contoh ini. Perhatikan yang tidak saya komen ya, perhatikan yang tidak saya komen. Error. Perhatikan yang tidak saya komen. Nah, contoh. Nah, di sini ada doc ya.
Ini ada kelas doc memiliki method bug, di mana method bug ini merupakan metode statik karena sebelum void itu ada keyword statik, sehingga apa? Sehingga metode ini nanti cara manggilnya itu kita tidak perlu membuat objeknya, ya kan? Tadi langsung seperti ini, eh, doc, nah terus titik dua, nah langsung muncul kan bug, nah doc titik dua muncul, nah, ya kan? Seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu ini doc dogi sama dengan new doc, nggak perlu ya. Namun kita langsung bisa menggunakan doc dot bug. Loh, mengapa kok ada static method? Nah itu, jadi kita bisa bayangkan contoh 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 mudahnya mengapa kok ada metode statik. Jadi kalau kemarin saya menjelaskan bahwa kelas itu merupakan desain atau blueprint. Jadi ketika kita mau beli perumahan gitu ya, kita ke marketingnya, kita disodori layout dari atau apa namanya, brosur perumahan. Di situ ada desain tata letak dari ruangan seperti apa kan gitu ya, terus kita dibuatkan. Jadi dari satu desain itu bisa buatkan banyak rumah. Desain kan cuma satu, tapi rumahnya itu kan banyak. Nah, itu dari kelas dibentuk objek-objek itu nyata, dari situ ada rumahnya. Nah, sedangkan untuk yang static method itu seperti ini mas, kelas yang ada seperti ini. Jadi kita beli rumah jadi. Jadi misal kita beli rumah di perkampungan, rumah kan udah jadi. Nah, rumah jadi ini kan nggak bisa kita duplikasi. Wong cuma satu, desainnya cuma satu, cuma itu tok rumahnya. Nah, itu seperti itu. Itu contoh di dunia nyata. Kalau implementasi di software itu seperti misal kita main game apa, game pesawat misalkan, tembak-tembakan. Nah itu eh, player player sampean yang mainkan itu, atau player itu kan cuma sampean tok mas, tidak ada, maksudnya itu tidak bisa diduplikasi, cuma sampean tok. Nah kalau seperti itu ngapain kita buat objek, ya kan? Wong cuma sampean tok, gak ada player, gak ada beberapa player kan, cuma sampean tok. Berarti cocoknya itu kalau ada kasus seperti itu berarti apa? Dia itu menggunakan eh, kelas yang di dalamnya ada metode statik. Berbeda dengan musuhnya. Musuhnya kan dia kan bisa banyak toh. Nah, kalau bisa banyak, daripada kita susah-susah buat apa namanya, buat kelas banyak kan lebih sulit ya, lebih 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 kompleks. Makanya kita buat kelasnya dulu, baru kita bisa membuat duplikasi dari beberapa musuh musuh yang sampai basmi nanti ketika sama main tempat tembakan pesawat kan gitu. Playernya cuma satu, tapi kan musuhnya kan mesti wake mas, ya kan, berbagai satu jenis tapi dia itu banyak itu loh. Makanya kita buat objeknya. Sedangkan yang player yang saya permainkan itu cuma satu, dan dia tidak butuh objek gitu. Nah itu contoh dalam apa namanya, dalam kasus software ya, pengembangan software game. Seperti itu. Nanti pertanyaan bisa lewat apa, bisa lewat WA. Baik, eh, berikutnya mat class. Nah ini apa namanya, salah satu dari kelas yang di dalamnya itu terdapat static method ya. Mat kelas ini digunakan untuk apa namanya, untuk menghitung aritmatik. Jadi nanti ada perkalian, ada perpangkatan, ada eh, apa namanya, akar kuadrat dan seterusnya. Nah, yang seperti ini merupakan fungsi-fungsi statik yang dimiliki oleh mat class. Jadi misal ini absolut. Absolut ini berarti ketika kita memasukkan nilai yang negatif karena absolut, maka dia itu dianggap positif. Nah, ini hasilnya. Misal ini min 23,7, maka hasilnya ya yang dikeluarkan itu 23. Jadi
positif ya, jadi positif, bukan nilai negatif. Meskipun kita masukkan negatif, dia tetap absolut, itu selalu positif. Tuh. Terus sel itu kalau diartikan berarti kan atap, atap apa, langit-langit. X, nah, round x to the smallest integer not less than x. Nah, berarti sel itu dia itu dikeluarkan ke atas mas mbak ya. Misal sel 9,2 ya kan. Nah 9,2 kan normalnya itu kan kalau kita bulatkan kan 9. Nah, namun di sini itu menghasilkan output 10. Karena apa? Karena sel dibulatkan ke atas. Ini ada min 9,8 dibulatkan 9,0 ya kan. Kalau min kan semakin besar nilainya kan maka semakin kecil. Nah ini kan min 9,8 berarti kan ke atas. Ke atasnya berarti ke kanan. Tadi dibulatkan jadi 9, bukan 10 ya, karena min. Kalau 10 maka semakin kecil, bukan bukan dibulatkan ke atas tapi ke bawah. Ini karena dibulatkan ke atas maka nilainya min 9,0. Nah ini ada cos untuk kosinus ya kan, ada eksponensial. Eksponensial itu ini eksponensial pangkat x. Jadi eksponensial itu kayak pi ya, jadi dia itu nilai konstan, jadi nggak bisa dirubah dari dulu ya. Namanya pi nilainya 3,14 sama. eh, Eksponensial itu nilainya 2,71828. Ini nilai yang tidak bisa dirubah sudah dari sononya ya kan. Jadi eksponen 1,0 itu berarti eksponen pangkat 1. Nah, 2,71828. X 2,0 berarti apa? Ya berarti 2,0 dipangkat ini, pangkat apa namanya? 2,71828, akhirnya ini 7, sekian. Terus ada floor itu berarti lantai. Kalau sel itu ke atas, kalau floor itu ke bawah. Nah, ini 9,2, 9,0 dan seterusnya ya. Ini terus ini ada logaritm, berarti log itu balikannya perpangkatan ya. Terus ada max itu ada dua parameter, ada x ada y. Jadi max itu memilih di antara dua parameter ini mana yang paling besar gitu loh maksudnya. Misal ini max, 2,3,12,7. Yang besar yang mana? Yang ini. Tadi punya 12,7. Terus ini ada min 2,3, min 12,7. Yang besar yang mana? Yang ini. Yang sebelah kanan kan? Sebelah kanan apa? Garis bilangan. Itu min 2,3. Ada min. Kalau min kan, nah bandingkan dua nilai ini x dan y, yang paling kecil yang mana? Nah, kebalikannya max lagi. Terus ada power itu pangkat ya. Untuk x itu basisnya, y itu pangkatnya. Nah ini x pangkat y, jadi 2,0,7,0 is 18,0, jadi 2 pangkat 7. Itu aja hasilnya 8. Ada sinus, ada SKRT itu. Nah, SKRT itu apa namanya, akar kuadrat ya. SKRT 900 hasilnya 30. Tan itu tangan dan seterusnya. Cara penggunaannya seperti metode statik ya kan, mat, jadi langsung dipanggil kelasnya mat.skrt ya, seperti itu. Contoh ini contohnya statik. Ini contoh mana ya, ini contoh ya, ini contoh mat.cell 2.1. Kira-kira berapa? Kira-kira berapa? Sel kan berarti ke atas ya. Meskipun 2.1 maka dia akan dikeluarkan ke atas. Pada hasilnya adalah 3. Coba kita jalankan. Ini ya. Nah ini menggonggong dari sini ya, menggonggong tadi. Ada 3 ya kan? Jadi 3. Itu cara penggunaannya cukup mudah. Kita nggak perlu kayak kemarin kita waktu membuat apa namanya, interaksi dengan konsol ya, untuk masukkan nilai dari konsol ke sistem. Kita kan pakai scanner. Nah, kalau scanner kan pakai scanner gitu ya. Kalau ini nggak pakai scanner, itu objek ya. Kalau ini mat itu bukan objek tapi statik ya, statik. Terus berikutnya ada
static field berarti yang statikan itu apanya. Nah, ya apa namanya variabel, apa namanya, atributnya ya kan, atau variabel global seperti public static integer r. Itu contoh tadi ada ya doc. Nah ini doc ini ya, public static. Nah ini public static integer num length ya kan, public static sama cara cara penggunaannya, cara membuat static sama, kita tinggal menambahkan keyword static di depan variabelnya. Public static integer num length ya, maka ketika kita manggil cukup apa namanya, cukup ini manggil kelasnya. Nah cukup manggil kelasnya. Nah dari situ sampai tahu belum kenapa kok setiap kali kita membuat main method di dalam kelas ini, misalnya di dalam kelas dokumen ya, misalnya ada public static void main, mengapa? Nah karena apa? Karena eh, jadi sebenarnya apa namanya, untuk menjalankan sistem ya kan, defaultnya Java itu tidak membuat objek gitu, jadi langsung dipanggil, dan nama metodenya pun harus sama, harus pakem, main, semuanya kecil ya, main. Kalau nggak main ya error nanti ya kan, nggak akan ditemukan nanti ya main. Karena apa? Karena sebenarnya ketika dijalankan itu apa namanya, dia itu menjalankan yang namanya super objek paling super ya. Super objek, super kelas ya, super kelas paling super. Jadi ada kelas di atas kelas, jadi dia itu segala di atas segala-galanya. Apa itu objek? Jadi sebenarnya setiap kali kita membuat apa namanya, membuat kelas itu, kalau kita nggak mengextend ke kelas lain, berarti dia itu defaultnya dia itu langsung extend ke kelas yang namanya kelas objek. Nah kelas objek ini ya kelas yang menjalankan itu apa namanya, sistem itu. Kalau kalian membuat metode main di dalam ini ya, dalam kelas main seperti ini, public static void main gitu ya, seperti itu mas ya, mas mbak. Oke.